Ewi, kembali lagi di channel yang sama, masih di kasur yang sama bersama saya Tobi. Kali ini kita akan membahas kisah seorang bocah perempuan yang sejak masih 9 tahun harus menyaksikan ayah dan ibunya ditembak mati oleh bandar paling ditakuti di kota itu tepat di hadapan matanya. Di hari itu, si bandar sedang membangunkan sesuatu yang berbahaya di dalam diri bocah itu yang akan terbangun setelah ditempa selama 15 tahun lamanya. Tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Berlatar di tahun 1992 di kota Bogota, ibu kota Kolombia, sebuah kota yang di permukaan terlihat hidup dengan pasar dan mobil yang berlalu lalang di antara rumah-rumah bercat hangat, namun di lapisan bawahnya berdetak sebagai pusat bisnis paling kotor di benua Amerika. Disinilah kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Fabio Restrepo, mantan anak buah salah satu bandar terbesar di kota itu, yang saat ini sedang mempersiapkan hari yang ia harap menjadi hari terakhirnya berurusan dengan dunia gelap. Pria yang Fabio temui pagi itu bernama Luis Sandoval dan dari nada bicaranya saja sudah terdengar seperti orang yang menyebut perintah membunuh dengan santai seakan urusan tagihan listrik karena kelakuannya yang tidak pantas disebut manusia. Kita sebut saja Samidi. Samidi adalah bandar terbesar yang menguasai sebagian besar perdagangan garam Cina yang mengalir keluar dari Kolombia, dan selama bertahun-tahun Fabio bertindak sebagai mata, telinga, dan tangan kanannya di jalanan Bogota. Sore itu, Fabio menyampaikan keinginannya untuk keluar dari kerajaan gelap yang selama ini dia bangun bersama bosnya, dengan satu syarat tambahan, yaitu ia menyerahkan semua data bisnis yang selama ini ia simpan sendiri sebagai jaminan bahwa ia tidak akan pernah membuka mulut. Samidi mendengarkan dengan tenang lalu memeluk Fabio sebagai tanda restu. Padahal Fabio tidak tahu bahwa pelukan hangat yang baru saja ia terima sebenarnya adalah salam perpisahan. Karena di dalam kepala Samidi, izin keluar dari dunia kartel hanya punya satu bentuk, yaitu peti mati. Anak buah Samidi yang kemudian datang ke rumah Fabio bernama Marco. Dan dari semua pembunuh yang Samidi miliki, dia adalah yang paling dipercaya untuk urusan-urusan kelas berat seperti ini. Pria itu masuk dengan senyum hangat seolah berkunjung untuk bertukar kabar, namun begitu pintu Fabio terbuka, Marco langsung memberi isyarat kepada anak buahnya yang sudah berdiri di luar untuk mengepung seluruh rumah, lalu memulai pencarian satu hal yang Samidi inginkan dari Fabio. Pada saat yang sama, Fabio yang ternyata sudah lama menyimpan firasat buruk sudah memberikan satu chip kecil kepada putri tunggalnya, seorang bocah 9 tahun bernama Kataleya, dengan satu instruksi sederhana, yaitu membawa benda itu ke kedutaan Amerika kalau sesuatu yang buruk terjadi pada dirinya. Tidak butuh waktu lama bagi Marco untuk menemukan Kataleya. Ia mencoba pendekatan lembut, menawarkan apapun yang Kataleya inginkan, asal bocah itu menyerahkan benda yang ayahnya selipkan. Namun, yang Marco tidak tahu adalah di hadapannya bukan sekadar bocah ketakutan biasa, melainkan saksi mata yang sudah merekam wajah Marco dengan sangat baik. Saat Marco mencoba menerangkan kepada Kataleya bahwa benda yang ayahnya simpan harus segera diserahkan, bocah itu meraih sebuah pisau lalu menusukkannya keras-keras ke tangan Marco yang ada di hadapannya. To kill Don Luis. Kataleya kabur dari rumahnya, melewati jendela rumah, kemudian melompat dari satu rumah ke rumah lain di lingkungan kumuh Bogota. Sementara anak buah Marco mengejar dari segala arah dengan motor dan mobil.
Pada akhirnya dengan kecerdikan yang melampaui usianya, Cataleya berhasil lolos dari pengejaran dan tiba di gerbang kedutaan Amerika di Bogota. Karena satu-satunya cara bocah 9 tahun itu bisa menyelundupkan chip kecil melewati pos-pos kartel adalah menelannya di kedutaan Amerika. Chip yang sama dimuntahkan ke meja petugas basah kotor namun utuh. Ternyata data yang ada di chip itu cukup berharga bagi pemerintah Amerika, sehingga Cataleya diberikan suaka khusus dan diterbangkan ke negeri Paman Sam dengan jet pribadi. Sesampainya di Chicago, alih-alih masuk ke program perlindungan saksi yang sudah dipersiapkan, Cataleya kabur dari pengawasan dan langsung mencari satu orang yang ayahnya pernah sebutkan sebagai jaminan terakhir, yaitu pamannya yang sama-sama berkecimpung di dunia gelap bernama Emilio. Cataleya. Begitu bertemu, alih-alih meminta dipeluk dan dimanja, hal pertama yang Cataleya minta dari paman Emilio adalah satu permintaan yang tidak biasa untuk anak seusianya, yaitu ia ingin diajarkan menjadi pembunuh. What you want? You want me to teach you how to be a killer? Sure. You have to know things besides how to pull a trigger. Cataleya, you choose. Come on. Mulai hari itu, bocah perempuan yang dulu hanya bisa menatap kosong di Bogota tumbuh di Chicago dengan dua dunia yang berjalan paralel. Satu adalah dunia anak sekolah dengan seragam dan pelajaran biasa, sementara dunia yang lain adalah pelatihan bela diri, senjata, dan strategi pembunuhan dari pamannya sendiri. 15 tahun berlalu dan Bogota tahun 92 sudah jauh tertinggal di belakang. Yang kini berjalan di kota Chicago dengan identitas palsu bernama Valerie Phillips adalah perempuan dewasa berusia 24 tahun. Namun, jangan tertipu dengan penampilannya karena pada malam hari ia sudah mengerjakan 22 kontrak pembunuhan dalam 4 tahun terakhir dan tidak ada satupun yang mengetahui identitas aslinya kecuali paman Emilio sebagai perantara semua kontrak yang masuk. Salah satu malam yang akan kita ikuti, target Cataleya kali ini bernama Rizzo, seorang gangster yang ditahan di fasilitas tahanan paling ketat di kota itu untuk perlindungan saksi. Untuk masuk ke sel Rizzo, Cataleya sengaja membuat masalah dengan polisi agar di penjara malam itu. Lalu setibanya di penjara, ia dengan mudah membobol kunci pintu sel, menyusup melalui celah-celah tersempit yang tidak dijaga, mulai dari lorong servis, ventilasi udara, melumpuhkan penjaga yang sedang lengah, hingga akhirnya sampai di sel Rizzo. Security threat. Saat seluruh penjaga mencari pelakunya, Cataleya sudah kembali ke selnya tepat waktu tanpa menimbulkan kecurigaan apapun dan misi selesai dengan eksekusi yang sangat sempurna. Pagi harinya, kabar pembunuhan Rizzo di dalam fasilitas tahanan paling aman di kota itu sampai ke meja agen FBI bernama James Ross. Ross sudah lama mengejar pelaku 22 pembunuhan dengan signature yang sama, yaitu tanda bunga di dada korban yang sebelumnya selalu Ross simpan rapat dari publik. Kali ini, Ross sengaja membocorkan signature itu ke media massa dengan harapan orang yang mengirim sang pembunuh akan keluar dari persembunyian. Yang Ross tidak sadari adalah trik penyebaran signature itu sebenarnya memang berhasil membuat satu orang sadar, namun bukan dari kalangan pengirim, melainkan dari kalangan yang dikejar. Di sebuah pulau pribadi di Amerika Selatan, Samidi membaca berita itu dari laporan anak buahnya, dan dari ekspresinya saja sudah terlihat bahwa ia tahu persis bunga apa yang dilukis di dada korban itu, yaitu Cataleya, bunga nasional Kolombia, yang juga merupakan nama putri Fabio yang seharusnya sudah lama mati di rumahnya sendiri. You screw up the first time.
She's talking to us. Now, go fix it. Saat itu juga satu telepon panjang masuk ke meja agen Ross, kali ini bukan dari kepolisian, melainkan dari seorang pejabat tinggi CIA bernama Steve Richard yang dengan tegas memerintahkan Ross untuk menarik kembali strategi media massa yang baru saja ia luncurkan. Alasannya saat itu masih kabur, namun yang jelas di mata CIA Amerika, Samidi ternyata adalah satu nama yang tidak boleh disentuh oleh siapapun, termasuk oleh FBI sendiri. Thank you. Sementara berita penyusupan Cataleya makin viral di media, pesanan kontrak yang masuk ke paman Emilio justru semakin tinggi nilainya. Salah satu target yang kemudian Cataleya kerjakan adalah seorang pengusaha kaya bernama Willy Wugart yang lokasinya disembunyikan di balik villa pribadi dengan pengamanan setingkat istana. Untuk masuk ke dalam villa Wugart, Cataleya tidak menggunakan pintu, jendela, atau ventilasi, melainkan kolam pribadi Wugart sendiri yang menjadi rute masuknya. Padahal di kolam itu, Wugart memelihara 2 ekor hiu peliharaan sebagai sistem pengamanan tambahan. Ironisnya, hiu itu yang menjadi alat untuk mengakhiri hidup Wugart. Turn around. It doesn't matter who I am. Pulang dari misi yang nyaris membuatnya jadi makan malam hiu, Cataleya kembali ke satu-satunya tempat yang ia anggap sebagai pelarian dari hidupnya yang abu-abu, yaitu apartemen kekasihnya, Danny Delaney. Danny adalah seorang pelukis yang tidak tahu identitas asli Cataleya, dan selama berbulan-bulan Cataleya selalu menjaga jarak emosional dari kekasihnya itu, menolak menjelaskan dari mana ia berasal, kenapa ia tidak punya keluarga, dan kenapa ia kadang menghilang berhari-hari tanpa kabar. Namun malam itu dengan suara yang nyaris berbisik, untuk pertama kalinya Cataleya mengakui kepada Danny bahwa kadang ia merasa kesepian. Sebuah pengakuan yang dari Cataleya seperti pintu rahasia yang akhirnya sedikit terbuka. Keesokan harinya, Cataleya menemui Paman Emilio untuk melaporkan misi terakhirnya, namun reaksi Paman Emilio kali ini berbeda dari biasanya. Dengan nada keras, Emilio menegur keponakannya sendiri, mengatakan bahwa dengan terus menempelkan signature anggrek di setiap korban, Cataleya bukan lagi sedang membalaskan dendam, melainkan sedang membahayakan seluruh keluarga, termasuk dirinya, istrinya, dan ibunya yang sudah berusia. Never come to the house. Never come to the church. Maybe this will help you to understand. What that means. Di sisi lain, Danny yang penasaran dengan identitas asli Cataleya ternyata diam-diam mengambil satu foto Cataleya yang sedang tertidur, lalu mengirimkan foto itu kepada salah satu temannya untuk dianalisis lebih lanjut. Her little skinny face lying on my computer. Ooh. Brian, it's done. I'll call you when I got something, okay? Hey, I want a trace put on an incoming transmission. Chicago, 3rd Precinct. Get somebody down there now. Dalam hitungan menit, teknologi pengenalan wajah FBI memberikan satu hasil yang membuat seluruh tim Ross terdiam, yaitu kecocokan dengan satu wajah lama yang tersimpan di arsip kedutaan Amerika di Bogota, seorang bocah perempuan dari Kolombia yang dulu masuk Amerika sebagai pengungsi anak korban kartel dan kini menjadi satu-satunya nama di puncak daftar buruan FBI di Chicago.
Tepat saat surat perintah penggerebekan diterbitkan untuk nama Cataleya, ponsel Cataleya sendiri berdering dari Danny yang panik mengaku tentang apa yang baru saja ia lakukan. Dan dalam hitungan menit, bunyi sirine SWAT sudah menggetarkan tempat persembunyian Cataleya. Akan tetapi Cataleya tentu saja sudah mempersiapkan jika hal seperti ini terjadi dan She's not here. Lock it. Oh, wait. One security camera down. Look everywhere! Under every car. Cataleya berhasil lolos dari kepungan SWAT, namun pikirannya langsung tertuju ke satu hal yang lebih penting daripada keselamatannya sendiri, yaitu Paman Emilio. Begitu sampai di rumah Paman Emilio, pemandangan yang menyambut Cataleya adalah pemandangan terburuk yang pernah ia lihat sejak hari di Bogota 15 tahun silam. Paman Emilio bersama dengan istri dan ibu paman semuanya tergeletak tidak bergerak di ruang tamu dengan posisi yang mengingatkan Cataleya kepada apa yang ia saksikan saat ibu dan ayahnya dihabisi di hadapan matanya dulu. Untuk kedua kalinya dalam hidupnya, Cataleya kehilangan keluarga di hari yang sama, dan untuk kedua kalinya pula ia adalah satu-satunya yang tersisa. Cataleya tidak menangis lama karena ia tahu satu-satunya jalan keluar dari mimpi buruk yang baru saja terjadi adalah dengan menyelesaikan utang lama yang sudah ia kunci sejak usia 9 tahun. Maka malam itu juga Cataleya menyusup ke rumah agen Ross dan mengancam telah menaruh bom di kursinya, bergerak 1 sentimeter saja dia akan meledak. Cataleya hanya minta satu permintaan sederhana, yaitu lokasi seorang pria bernama Luis Sandoval. Saat Ross menyebut bahwa pria itu dilindungi oleh CIA Amerika seperti yang Steve Richard sudah peringatkan sebelumnya, Cataleya tidak menyerah dan inilah yang dia lakukan. Now you know what you have to do. Get me. Ross, she's gonna redecorate your whole office with you. 867 Magnolia Terrace, New Orleans. Steve Richard yang ketakutan pun langsung memberikan informasi tersebut ke Ross sebagai perantara dengan jaminan perlindungan atas nyawa Steve. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Cataleya sudah memiliki satu hal yang baik pemerintah Amerika maupun Samidi sendiri yakini tidak akan pernah ia dapatkan dalam hidupnya, yaitu alamat persembunyian sang bandar. Maka dengan satu tas kecil berisi senjata dan peralatannya, Cataleya berangkat ke New Orleans malam itu juga dengan satu rencana yang ia susun sepanjang perjalanan, yaitu mendatangi 867 Magnolia Terrace bukan sebagai penyusup yang diam-diam seperti biasanya, melainkan sebagai pembawa peti mati untuk satu orang. Sesampainya di 867 Magnolia Terrace, Cataleya tidak masuk dengan diam-diam seperti biasanya. Justru sebaliknya, ia mengabarkan kedatangannya dengan satu rentetan ledakan kecil di sekeliling rumah Samidi yang langsung membuat seluruh anak buah berhamburan keluar mencari sumber suara. Get the Mercedes!
Saat itu juga dari pintu samping yang terlupakan, Kataleya masuk dan menumbangkan satu persatu anak buah Samidi dengan senyap, sampai akhirnya di sebuah kamar mandi mansion yang sunyi, Kataleya bertemu langsung dengan Marco untuk yang kedua kalinya dalam hidupnya. Marco yang sudah 15 tahun menyimpan dendam pada bocah yang dulu meloloskan diri darinya tidak pernah menyangka bahwa pertemuan kedua mereka akan menjadi pertemuan terakhirnya juga. Bersamaan dengan tumbangnya Marco, Samidi yang melihat keadaan sudah tidak mungkin diselamatkan langsung berlari menuju mobil di garasi bawah, dan dengan keyakinan bahwa tidak ada lagi yang bisa menghalanginya, ia memacu mobil itu keluar dari kompleks. Yang Samidi tidak tahu adalah Kataleya sudah mempersiapkan itu dari awal, sehingga ketika laju mobil Samidi harus terhenti karena jalurnya terhalang truk sampah, sebuah panggilan telepon masuk yang ternyata itu adalah Kataleya dengan satu kata singkat yang ia ucapkan dengan tenang dan Samidi pun tewas diserbu oleh anjing penjaganya sendiri, dan itulah akhir dari perjalanan balas dendam Kataleya yang tidak asal menarik pelatuk tapi juga menggunakan perencanaan dan eksekusi yang matang. Beberapa minggu kemudian, di sebuah ruang interogasi FBI, Danny duduk berhadapan dengan agen Ross, mengaku bahwa ia tidak pernah benar-benar tahu siapa Kataleya sebenarnya. Saat itu juga, ponsel Danny berdering dari nomor yang tidak ia kenal, dan di seberang telepon, Kataleya menyebutkan namanya yang sesungguhnya untuk pertama dan terakhir kalinya, lalu mengucapkan bahwa ia mencintai Danny sebelum Ross merebut telepon dari tangan Danny dan mendengar hanya nada sambung yang sudah putus. Hello? I'm fine. What's your real name? Kataleya. Like the flower? I love you. Hello? Hello? Setelah jeda panjang dan tidak menemukan bukti cukup untuk menahan sang pelukis lebih lama, Ross akhirnya hanya mengangguk dan mengisyaratkan bahwa Danny boleh pergi. Di tempat lain di kota itu, Kataleya menutup teleponnya lalu berjalan masuk ke dalam sebuah bus AKAP yang membawanya pergi dari kota itu untuk selamanya. Tamat. Kisah Kataleya ini sebenarnya bukan tentang seberapa hebat seorang bocah perempuan 9 tahun bisa tumbuh menjadi pembunuh paling ditakuti di benua Amerika, melainkan tentang harga yang harus dibayar untuk satu kata bernama keadilan. Kataleya memang menang, namun untuk menang itu ia harus 2 kali kehilangan keluarganya, dan di akhir film kita melihatnya naik bus sendirian tanpa membawa apapun selain nama aslinya yang baru saja ia bisikkan kepada satu-satunya orang yang pernah ia cintai. Di Indonesia sendiri kita mungkin tidak punya bandar sekelas Samidi, namun anak-anak yang tumbuh menyaksikan keluarganya hancur karena lingkaran kekerasan, korupsi, atau kemiskinan jumlahnya tidak sedikit, dan setiap satu dari mereka membawa pertanyaan yang sama, yaitu apakah keadilan masih layak diperjuangkan walaupun yang tersisa hanya diri sendiri. Saya Tobi mewakili jajaran Warung Kopi mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri.